Karena Islam itu mengajarkan kejujuran, ya. Kristen juga. Kristen juga. Oh, santai. Teruslah kalian berdua bermain-main berpura-pura nggak apa-apa. Allah suka. Itu Islam, tapi dia pura-pura kafir. Lucu banget. Kamu dalam bahaya. Ya, gini, maaf ya. Jangan takut. Tenang aja. Ini orang-orang kalau ketemu saya itu takut tiba-tiba masuk surga gitu. Kalau saya itu Tuhannya saya Esa. Allah. Tauhid Allah. Yakin nggak kalau itu Nabi Muhammad itu Rasul? Tahu? Oh ya, saya yakin aja. Ya udah la ilah. Ini Muslim nih, udah selesai. Ada di sini Priska. Tepuk tangan dulu ya Priska. Priska baru segu yang suka sekali mencari perbedaan. Mencari ya. Gue sering banget nonton konten-konten dulu. Pertanyaan-pertanyaan itu ajaib. Nah inilah kita datangkan salah satu. Langsung ya, berarti nanyanya tuh langsung ke sumbernya gitu. Semua pertanyaan pasti dijawab. Jawab. Yang jelas hati-hati. minimal jawabannya nggak tahu. Iya. Tapi itu kan jujur apa adanya ya. Karena Islam itu mengajarkan kejujuran ya. Kristen juga. Kristen juga. Oh, santai. Santai, nggak kalah kali ya kan. Oke. Saya disclaimer dikit buat para penonton, jangan kemudian menjadikan ini sebagai wadah untuk menghujat, karena di sini bukan itu tujuannya, tapi cari baiknya. Kalau nggak bersetuju, bukan artinya harus menghujat. Betul. Ya, sama disclaimer, mohon maaf jangan tersinggung, karena ini bukan debat, ini cuma bertanya aja. Tapi sebelumnya kita kasih selamat dulu buat Ustadz Dery yang kemarin baru saja memualafkan Dr. Richard Lee. Oh iya, Masya Allah, tabarakallah. Apakah itu benar? Benar. Dr. Richard Lee, memang beliau sejak 2 tahun lalu sebetulnya. Dia waktu di Palembang ketemu aku, dia mau bantu bangun masjid. Oke. Cuman aku bilang sama dia, kalau bantu bangun masjid sementara non-muslim dapat manfaat dunia saja. Oh, gitu. Tapi kalau dengan login dulu masuk ucap syahadat, dunia akhirat manfaatnya. Sambil guyon bercanda kan. Habis itu lagi live TikTok, aku iseng-iseng bilang, ayo dong dok, ikuti saya gitu. Kayak yang lainnya bercanda-bercanda kan. Ucapin asyhadu alla ilah, boleh diikuti. Boleh, tenang aja. Apa-apa. Jangan takut. Ya, jangan takut. Maksudnya orang kadang-kadang gini loh, maaf ya. Orang pikir kalau dengan mengucapkan itu dia otomatis muslim. No. Islam itu akan jadi ketika orang declare I'm Muslim. Ketika dia ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah berjuta kali, tapi dia katakan aku Kristen. Tetap dia Kristen. Paham ya? Jadi orang kadang-kadang takut mengucapkan kalimat itu. Padahal itu kan ilmu. Tapi tidak menista itu kalau kayak begitu. Tidak menista. Kan aku ngajarkan dia, Dr. Richard waktu itu. Dan dia ikuti. Dan waktu itu berkaca-kaca dan aku bilang takbir. Ribuan orang nonton di TikTok kan. Iya. Cuman waktu itu aku pikir beliau itu cuma bercanda. Bercanda. Habis itu aku nggak bahas lagi karena ini sensitif kan. Iya, sensitif betul. Sensitif banget. Ternyata beberapa bulan kemudian Dr. Richard telepon aku waktu di Palembang, bisa nggak meeting ketemuan Ustadz di restoran Pindang di dekat airport Palembang. Nah, kita makan patin Pindang lah, dan disuruh anak buah dia keluar semua, dan waktu itu dia bilang, Ustadz, saya sudah fix yakin saya Muslim, tolong rahasiakan. Dan waktu itu aku rahasiakan, cuman aku nggak jaga amanah sih, aku kasih itu Ustadz Felix Shaw untuk jadi teman yang saksi kan. Ustadz Felix, maka setelah itulah Dr. Richard, aku connectkan sama Ustadz Felix Shaw, kemudian bikin acara download itu. Jadi itu login sebelum acara downloadnya. Oh, berarti udah tahun lalu? 2 tahun yang lalu syahadat hitungannya pertama. 2 tahun. Cuman aku pikir pertama beliau syahadat itu setahun yang lalu. Tapi kemarin tuh beliau cerita waktu ketemu di Sayap Suci, Ustadz tahu nggak kapan hari pertama saya merasa saya Muslim? Kapan? Waktu Ustadz di tempat minum es kacang itu. Waktu live TikTok itu. Oh itu? Yang tadi Ustadz bilang? Bercanda, guyon-guyon itu. Yang dipikir bercanda? Ya, ternyata waktu itu memang Allah masukkan hidayah ke hati beliau dan semakin haus dia untuk belajar. Maka track recordnya sama kayak Densu kan, undang Ustadz banyak banget kan. Karena pengen tahu kan, bukan dia pengen belajar. Lama-lama aku lihat kok nggak declare gitu. Maksudnya, siapa itu? Densu kan udah diam kan sudah kan sebetulnya. Dia karena beliau ini sebetulnya tidak mengaku, tapi insya Allah diakui Allah. Amin. Diakui Allah. Amin. Kan kadang-kadang banyak orang mengaku Muslim tapi Allah nggak akui, gimana? Iya, kalau saya sih mengakui kalau saya itu Tuhannya saya Esa. Allah. Tauhid Allah. Kalau Nabi Muhammad
Nabi Yakin Muhammad? nggak kalau itu Nabi Muhammad itu Rasul? Tahu? Oh ya, saya yakin aja. Ya udah la ilah. Ini Muslim nih, udah selesai. Masa langsung muslim begitu? Gitu. Udah Setiap tuh orang mengakui yang Tuhan yakin dan kepada mengakui Allah, Muhammad. Muslim. Udah. Kalau Nggak orang apa-apa, nggak tunggu, usah tahan takut. dulu, tahan dulu. Ngapain takut lah? Iya. Tahan dulu. Jadi kalau misalnya, Ini orang ya, tunggu sebentar. Beliau ini Islam tapi nggak merasa Islam. Itu lebih baik daripada orang merasa Islam tapi nggak Islam. Oh begitu? Waduh. Iya. Dalam. Kenapa jadi salaman? Kenapa salaman? Maksudnya tunggu, bagaimana bisa menilai saya ini seorang Islam bagaimana? Saya tuh sering mengatakan ke orang-orang, itu Densu menurut saya, beliau itu akhlaknya, adabnya, cara bicaranya, cara pakaiannya sering pakai koko, pakai peci. Dia itu Islam, tapi dia pura-pura kafir. Lucu banget, lucu banget. Itu aku bilang itu. Soalnya begini Ustadz, boleh ya? Iya, boleh. Aku pengen ngomong deh. Aku juga udah ngomong ke Priska tadi. Pris, silakan kalau mau masuk ya. Jangan biarkan saya sendiri di sini. Jadi saya waktu itu ngomong, saya bilang gini, saya setahu saya belajar itu kan cukup jauh. Nah ini kebetulan lah di tema ini saya bisa agak lebih membuka. Islam itu kan memiliki makna yang tinggi buat saya karena dia berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti tunduk, taat dan berserah diri kepada Allah. Yes. Gitu kan? Allah itu siapa? Allah itu satu, esa buat saya. Dan tiada Tuhan selain Allah itu. La ilaha illallah. La ilaha illallah dalam bahasa Arabnya gitu. Nah, permasalahannya adalah kalau misalnya saya berdoa tidak dengan menggunakan bahasa Arab gitu kan. Atau saya mengucap tidak dengan bahasa Arab kayak bismillah atau mungkin assalamualaikum yang memiliki arti semoga damai bersamamu, kesejahteraan bersamamu. Saya menggunakan bahasa Indonesia gitu. Terutama perihal berdoa. Apakah kalau di dalam Islam itu sendiri itu menjadi menghilangkan doanya, menghilangkan amalannya itu tuh Atau nggak sah gitu atau ya? nggak sah karena itu jadi Kalau dilema. berdoa bebas dengan bahasa apa aja, karena Allah itu kan maha mendengar. Meskipun bisikan hati kita Allah tahu. Semua kita kan berbisik-bisik nih sekarang nih. Itu Allah tahu. Iya. Dan Allah itu satu aja, serius. Maaf ya. Aku Pikiranku di teman-teman. berisik gitu. Pikirannya udah berisik Ustaz. Berisik banget. Ya, jadi gini. Saya selalu katakan Allah itu ahad satu. Ahad. Tuhan itu satu. Tidak mungkin Tuhan itu dua. Betul. Kalau dua ribut langit nih perang nih. Nah, perebutan kekuasaan kan. Jadi Tuhannya orang Islam, Tuhannya orang Kristen, Tuhannya orang Yahudi, Tuhannya orang Hindu, Tuhannya orang Buddha, Tuhannya orang ateis yang nggak mengakui Tuhan. Itu satu. Kalau dalam Islam kita panggil Allah. Kalau orang Kristen manggilnya Allah. Allah. Nah, kalau orang Yahudi panggil Elohim. Elohim. Itu sebetulnya satu zat, itulah Allah. Jawab kan? Tuhan kita Satu sama, berarti. satu. Ya. Cuman ada beberapa informasi yang berbeda. Karena apa? Karena orang Kristen terputus dari Nabi Isa alaihissalam yang dibilang Yesus Kristus. Bahkan ada yang sebagian Kristen menganggap Yesus itu juga Allah, Tuhan kan. Sebagian ada mengatakan tidak. Nah, saya belajar juga sebetulnya. Terus orang Yahudi ternyata di Musa. Iya. Ya, jadi orang Yahudi itu dia beriman kepada Allah dan Nabi Musa alaihissalam. Iya, berhentinya di Nabi Musa. Ya, orang Yahudi itu dia nggak suka sama orang Kristen juga. Betul. Iya. Bahkan tidak suka juga sama orang Islam gitu. Jadi sebetulnya kalau kita mau menggunakan logika, ya presiden kita aja ganti-ganti kan. Betul. Sama seperti itu dalam Islam. Ketika zaman Rasulullah Nabi Muhammad datang, kemudian orang-orang masih mengakui Nabi Musa. Terakhir itu. Dia masih mengakui Nabi Isa alaihissalam. Maka saya bilang ketika orang login masuk Islam, dia tidak kehilangan Yesus, dia tidak kehilangan Moses, tidak kehilangan Abraham, dia tidak kehilangan Solomon, semua dia ada. Karena Malah semua dia nambah satu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap orang yang mengakui Allah sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad the last messenger of Allah, dia Muslim. Iya, Dia pasti masuk surga. Oke. Seperti tadi Bang Densu bilang, percaya sama Allah, percaya Nabi Muhammad itu Nabi, udah pasti surga. Iya. Walaupun dia Kristen dan nggak sholat Walaupun saya nih. Kristen gitu. Meskipun dia ngaku Kristen, tapi kata Allah dia iya, Allah kan tahu hatinya. Iya. Jangan jujur dalam hati. Iya. Santai, Pak. Iya. Saya mau nanya ini dulu. Dari tadi nggak berani ngomong. Dia jantungnya Iya, Ya, aku ngeliat kayak gini, aku oh pantas jadi mayoritas gitu. Iya, saya mau nanya deh. Lu dalam bahaya. Apa tuh? Lu percaya Allah itu satu atau enggak? Percaya satu. Percaya Allah satu Iya. kan ya. Kalau di Katolik ya. Iya, Katolik. Allah itu ada 3,
Tiga pribadi, satu Allah. Maaf, ini bukan Islam bertanya, ini Kristen bertanya. iya. Kenapa tuh? Iya. Nah, ini Kristen bertanya Katolik. Iya, ini bertanya-tanya aja. Tanya-tanya. Tunggu. Kita bertanya-tanya. Tunggu. Bukannya kalau di Katolik itu, maaf ya kalau salah ya, 3 kepribadian ini sama. Iya, satu. Satu kan? Iya. Bukan berbeda-beda 3 Bukan kepribadiannya dong. kan? Satu Allah, kan? makanya aku bilang satu satu Allah Allah. kan? Jadi 3 pribadi yang sama. Iya, Allah gitu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Begitu itu. kan Iya. ya? Oke. Nah sekarang lu sebagai Katolik gitu ya, misalnya. Lu percayalah itu kan satu lah Iya. ya. Oke. Lu percaya nggak Nabi Muhammad? Percaya Sebagai sosoknya Nabi? hadir. Sebagai Nabi, ya. Hadir. Sosoknya ada. hadir percaya. Tapi secara iman saya tidak mengimani. Ini bagaimana nih? Kalau gini kasusnya? Ya kan saya, Ini- berarti ini saya gini, nggak dokter, masuk gini, surga. Maaf ya. Nggak ya, kamu Nggak, dalam gini. bahaya. Iya. Gini, maaf ya. Jangan takut. Tenang aja. Jangan. Ini orang-orang kalau ketemu saya itu takut tiba-tiba masuk surga gitu. Takut menyinggung sebenarnya, Ya, takut gini. menyinggung. Takut menyinggung. Iman dengan yakin itu berbeda sebetulnya. Iman dengan yakin. Ya, berbeda. iman dengan yakin itu berbeda. Yakin itu setingkat di atas iman. Oke. Ada orang sekedar percaya, tapi dia nggak yakin. Oke, menarik. Oh, yakin di atas iman. Yakin di atas Yakin iman. di atas Kira iman segala-galanya. Makanya iman yakin tuh 2 kalimat yang nggak bisa dipisahkan. Oke. Percaya berawal percaya dulu kan. Heeh. Tapi syarat memang iman itu dulu ya. Syarat untuk orang diakui sebagai seorang Muslim ataupun seorang Nasrani, Kristen, Yahudi, dia harus beriman dengan apa yang dia dengar kan, Iya. ya, informasi yang dia dengar. Tapi iman itu tidak cukup kalau nggak yakin. Apa bedanya? Yakin itu bersedia. Kita betul-betul siap untuk mentaati segala perintah. Oke. Tujuan kalau ini nih. Oke. Contohnya nih, Lucu nih. ya. Masuk. Iya. Ya. Masuk nggak lu? Masuk. Kita ngelihat orang ahli sirkus, dia menyeberangi dua gunung Iya, kan iya. pakai tali kan. Iya. Kemudian dia berjalan, tutup matanya. Oke? Iya. Sekali, selamat. Selamat. Kemudian dia jalan mundur, Ya, mundur. selamat juga. Selamat. Ini ketinggian 50 meter ke bawah nih, tinggi Iya. kan. Kemudian 7 kali dia bolak-balik, tidak pernah jatuh dia. Selamat terus. Nah, terus dia tanya sama temannya, kamu yakin nggak kalau aku 1 kali lagi selamat? Nah, dia bilang yakin. Kalau itu ayo naik di atas pundakku. Nggak mau lah. Nggak ya. mau, berarti dia percaya tapi nggak yakin. Kalau orang yakin, dia beriman tapi belum yakin. Nah, kalau yakin dia, ayo, berani dia naik. Oke. Nah gitu. Ya. Ingat nggak kata-kata Yesus di dalam Injil? Iman sebesar biji sesawi. Kan Bisa iman- memindahkan gunung. Kan tapi kalau nggak yakin Kalau gimana nggak yakin caranya? iya. Kayak, Betul kan? Ya gunungnya punya Pak Firdaus. Agak susah nih, gitu, jadi nggak yakin. Iya, ada pertanyaan. Padahal nggak, Bang? imannya ada gitu. Iya. Iya. Silakan Priska Saya- punya banyak sekali pertanyaan. Iya, berkecamuk. agak berat sih ini pertanyaannya. Iya, Silakan, apa sih? Ya, dari Priska. tadi saya pengen banget ngeluarin ini dari mulut saya gitu. Iya. Saya mau tahu itu tongkat bahannya apa. Lucu. Ini tongkat ini, Priska. Iya, dari Ya. kayu apa gitu. Saya dari Tahu tadi nggak? Ini salpok. ini sunnahnya seluruh nabi. Yesus pakai tongkat nggak? Saya taunya pakai. Pakai. Setaunya Musa saya. pakai tongkat nggak? Pakai. Rasulullah juga pakai tongkat. Nah, ini sunnah Rasulullah SAW. Oh, sunnah Ini bagi bahannya ketemu di atas karang di Nusa Dua, Bali. Ditemukan oleh guru saya, seorang Syekh namanya Abdul Qawi di Bali. Nah, dia katanya mimpi suruh ke sana ngambil, dipotong, terus dikirim ke Jakarta. Oh. Itu ceritanya. Aku udah pakai ini sejak umur 40 tahun. Oh, udah dari sejak 40 tahun. Jadi umur 40 tahun tuh disunnahkan memakai tongkat biar kita tuh nggak sombong. Kita udah senja, udah dekat lagi mati kan, udah tua gitu. Nah, tongkat ini banyak manfaatnya. Kalau kita jalan bertiga, ada Iya. anjing ngejar, kalian berdua dikejar. Kalau Saya nggak mungkin kan ada tongkat. Oh. Anjing takut. sama Anjing takut. tongkat. Komodo pun takut sama tongkat kan? Iya benar. Kalau itu masih masuk Ya, akal. tongkat tuh. bercabang. Jadi ini kalau juga komodo. bisa jadi. Bercabang, iya. ini nama kayunya Nogosari katanya. Nogosari. Kata Ustadz Abdul Somad, ini kalau dihentakkan dipukulkan ke tanah akan terpancar 10 pom bensin. 10 pom bensin. Ya, maka aku nggak pernah bentak-bentakkan ini. Tadi udah berapa kali? Dipukulkan. Tapi itu baru slow. Selo ya. 12 pom Pertamini lah, bensin. Pertamini. Ah, 10 pom bensin. Nah. Tapi tidak dioplos dong. Aduh. Nggak berani ya. Apa deh? Aman-aman. Yang bersih dia. Iya. Ada pertanyaan lain? Ya, tadi kan kita ngomongin mualaf-mualaf gitu kan. Pertanyaannya, benar nggak sih katanya kalau kita mualaf, dosa asal kita yang tadi sebelumnya itu semua dihapuskan dan surga buat kita gitu. Iya benar. Makanya kalau ketemu mu'alaf itu disuruh minta doa. Karena kalimat syahadat itu menghapuskan dosa seumur hidup. Makanya ada dua orang berteman kan, orang Arab sama orang Cina berteman. Seumur hidupnya jalan berdua. Orang Islam kan nggak boleh minum, nggak boleh makan babi, nggak boleh berzina. Banyak sekali larang nggak boleh kan. Sementara temannya yang non Muslim ini
Woi, kalau lagi makan babi itu dia enak. Iya. Ditahan, nggak mau dia. Nggak kan. boleh lah itu. Terus kurang diajak ke ajar. karaoke, nggak mau juga. Berjalan waktu mereka bersahabat sampai umurnya udah 70 tahun berdua. Awet ya. Lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba Cina yang non-Muslim ini ngomong, kayaknya Islam bagus ya gitu. Oh, tiba-tiba. Kata teman Arab, wah gak bagus sih. Lu gini aja dah. Iya, karena dia takut Enak ya. banget kan seumur hidup dia senang-senang dia mau masuk surga kan. Kan mau masuk surga. Nah, jadi kata Arab, enggak bagus sih. Buat lu. Lucu lagi. Tapi itu bisa jalur ngecit ya, Pak. Jalur ngecit. Mungkin Bang Densu nunggu 70 kali ya. Lu jangan bongkar lah. Iya kan? Ada cara ngecit-ngecit ya, Iya, bro. ada ngecitnya gitu. Jadi gitu. Jadi itu benar ya. Heeh. Maka mulai dari nol itu bukan cuma di Pertamina ya. Iya. Tapi nggak ada upload. Iya, nggak ada upload. Nggak ada Cuma upload. pertanyaannya kan kalau misalnya pakai logika itu, orang kan akan menangkap itu, nanti aja saya mah kalau Iya. misalnya udah Nggak itu. apa-apa. Kalau memang yakin masih ada waktu besok. Masuk akal. Makanya Masuk akal. ya menurut saya sih sebetulnya ya hampir semua orang-orang non-Muslim di Indonesia ini hatinya sudah mulai membenarkan, pengen, dan ada sesuatu yang menghalangi. Apa itu? Apa kata orang? Oh, kata orang. Apa kata orang ini kalimat yang menghalangi orang untuk dapat hidayah. Ini kalau gua masuk Islam, apa kata ibuku, apa kata bapakku, apa kata temanku, apa kata tempat ibadahku yang lama. Oh. Nah, bahkan ada yang takut kehilangan dunia, kehilangan pekerjaan, kehilangan macam-macam. Iya, Jadi iya, ada kalimat faktor-faktor. itulah yang menghalangi pamannya Rasulullah SAW, Iya. Abu Talib, Iya. tidak mengucapkan kalimat Syahadat itu. sampai Karena apa? Dia khawatir penilaian teman-temannya dia. Oh, lu takut mati kan? Takut ini kan? Nah, Lu juga gitu nggak? iya. Iya, dijawab iya. Dijawab iya. Kalau aku karena belum ada itu tadi. Belum yakin dapat- dan imannya tuh nggak. Yakin dan imannya. Nah, Ya. kalau orang belum ada yakin dan imannya ke Islam itu, biasanya kalau dari sisi Islam sendiri, perkaranya ada di mana Nggak ya? apa-apa, kita dakwah ini seperti orang menanam pohon. Seperti orang petani yang menanam bunga. Jadi nggak boleh memaksa bunga itu mekar, nanti malah mati. Nggak boleh ya? Tugasnya cuma menyirami, ya, diserami. Nanti akan mekar pada waktunya. Mm-mm. Kalau dipaksa mekar, mati dia. Iya. Jadi nggak boleh dipaksa menetas itu telur ayam. Mm-mm. Nah, induk ayam itu kalau nggak sabar, dia pecah dari luar, nggak jadi anak ayam itu. Busuk. Jadi telur dadar. Oh iya, ya, masih bisa dimakan. Tapi kalau dia arami dengan penuh kelembutan, kasih sayang, dipanas-panasin, nanti akan pecah dari dalam. Ketika orang dari hati kecilnya sudah ingin masuk Islam, maaf ya, betul juga orang yang mau keluar dari Islam ya. Kalau kita bilang murtad itu orang yang lari dari Islam. Dia ditodong pun dia gak akan berubah. Iman tuh nggak bisa dibeli. Iya, keyakinannya keyakinan kan. itu ya, orang siap bahkan dibunuh untuk urusan itu. Iya, ini masalah keyakinan. Tadi. Jadi ketika yakin itu masuk ke dalam hati kita, kan iman itu letaknya ke dalam hati, bukan di lisan. Iya. Seperti peluru itu di dalam pistol. Kalau peluru nggak masuk ke pistol, itu nggak ada kekuatan apa-apa, nggak ada Betul. power. Betul. Tapi ketika peluru masuk ke dalam pistol, ditembakkan ke gajah, tumbang gajah. Iya, betul. Ditembakkan ke singa, harimau mati dia. Tapi kalau peluru dilempar ke singa, yang mati kita. Nggak ada power. Iya. Maka tugas kita sebetulnya memindahkan keyakinan dari lisan itu ke dalam hati. Hari ini banyak orang ragu dengan agamanya. Mohon maaf ya, ada orang Islam yang ragu dengan Islam, ada. Orang Kristen yang ragu dengan Kristen, ada. Nah, maka keraguan-raguan ini bahaya ini. Keraguan-raguan itu yang Nggak boleh, sebenarnya tidak dari bagus was-was, kan. Dari syaitan itu. Bagaimana kalau dia yakin? Yakin udah. Kalau orang yakin ya nggak peduli dia. Dia ini kan hati kecil kita ini, sebetulnya hati kita ini kan Baitullah, rumahnya Allah itu kan hati. Iya, Bang betul. Desu. Itu di Kristen juga betul. gitu kan. Iya. Jadi kalau di hati itu sudah ada Allah, dan Allah tuh yang mengetuk pintu hati kita semua, dan kita dipaksa oleh Allah untuk dapat hidayah. Siapa yang menolak? Nggak bisa. Kalau itu Nggak saya setuju. bisa nggak yang bisa. menolak. Lu setuju nggak Iya. itu? Setuju. Nggak Tapi bisa, kalau kan? nggak Iya. bisa menolak. Jadi meskipun hari ini aku nggak mau, tapi kalau Allah katakan I love you, Iya. aku pilih kamu. Bukan mau kita, tapi maunya Allah. Bukan pilihan kita, tapi pilihan Allah. Iya. Bagaimana kalau Allah bilang I love you, kamu Kristen? Iya, nggak mungkin. Nggak mungkin. Lah kan tadi Allah yang tadi satu. Kan nanya. Oh, iya. Jadi ya kan arah dia, ya arah versi dia. gitu. Kayak Maaf banget. Maaf ya. Iya. Nanya ke Priska. Iya. Priska, gimana Iya. Priska? Kalau aku ya kayak tadi, berarti Allahnya Ustadz Dery istilahnya gitu belum ada di hatiku. Lah, kan tadi udah Allah jelasin. sama. Allahnya sama. Iya, maksudnya aku belum mengimanin itu. Jadi Iya. belum ada Belum, merasa tapi- ketukan atau apapun itu nggak ada. Aku Iya. sekarang tuh masih ya udah aku Katolik Priska, dan sejalur itu aja. Oke, berarti pertanyaannya begini, kalau Allahnya kan sama nih, Ustadz. Berarti kan Allahnya sama untuk semua agama Betul. menurut keyakinannya.
Nah, kalau misalnya Allahnya sama, kenapa Allah itu tidak membiarkan saja orang itu memilih agama di luar Islam? Kan gitu pertanyaannya. Ya, makanya Allah hantarkan nabi-nabi, 124.000 orang nabi jumlahnya, Bang Linsu. 313 orang rasul, 25 nabi ada di Al-Quran, termasuk Nabi Isa alaihissalam itu sendiri. Dan the last messenger, nabi yang terakhir itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, aku adalah batu bata terakhir di bangunan yang indah ini. Ya, bukan untuk menghancurkan syariat yang ada sebelumnya, tapi untuk menyempurnakan. Nah, jadi kalau kita tengok sejarah awalnya orang-orang yang mengucap syahadat siapa? Orang-orang Nasrani dulu, semua orang-orang yang ikut Nabi Isa kan. Yang pertama-tama masuk Islam dulu tuh pendeta-pendeta yang mengetahui tentang kenabian Rasulullah kan pendeta Yahudi dan Nasrani. Ada di kitab Injil dan di Taurat. Sebetulnya maaf ya, orang-orang yang mempelajari kitabnya dia tahu sebetulnya. Cuman kadang-kadang maaf sekali ada ego, orang takut kehilangan jamaah, takut kehilangan power, kehilangan wibawa. Nah, pernah saya beberapa kali bicara dengan orang yang tinggi lah spiritualitasnya di agama lain kan. Saya tanya dari hati ke hati, gimana menurut Bapak, Bang, tentang Islam? Aku suka, tapi begini. Begini tuh apa? Begini dia harus kehilangan posisinya di tempat yang lama. Oh, iya. Ya, di sana dia duniawi. Dan ternyata gaji di sana besar. Jadi ketika orang masih ada hubbud dunia di hatinya, cinta dunia, hidayah tidak akan masuk. Jadi selagi di dalam hati itu masih ada dunia, ya, selagi masih di dalam kandang itu masih ada musang, ayam nggak akan masuk ke dalamnya. Maka syarat awal orang untuk dapat hidayah itu memang harus tidak cinta dunia, Bang. Nggak boleh cinta dunia, nggak boleh apa kata orang. Lah susah dong masuk Islamnya. Iya, makanya bukan susah sebetulnya kalau kita nggak cinta dunia, dunia mencintai kita. Nah sekarang kan kalau yang di teman-teman Muslim itu kan yang Islam semua, kan nggak semuanya mereka tidak cinta dunia. Pasti masih banyak juga yang cinta dunia. Ya, makanya aku bilang tadi itu, ada orang yang terlahir sebagai Islam dan dia tidak berjuang, dia tidak berkorban, tidak belajar. Sehingga mereka ini disebut Islam turunan kan. Nah, bapak ibunya Islam, maka dia Islam. Itu rata-rata kalah dengan orang yang mu'alaf. Yang belajar, kemudian dia temukan kebenaran, kemudian dia belajar sungguh-sungguh. Nah, ini bukan Islam turunan, ini Islam tanjakan nih. Oh, nah, ini lama-lama dia naik dari nol lahir terus. Makin banyak ilmunya. Nah, makanya orang Islam dari lahir itu rata-rata merosot. Karena dia merasa udah aman aja. Ya, cara wudhu bahkan nggak tahu banyak. Orang Islam yang sholat paling cuma berapa puluh % saja. Padahal dia ngakunya Islam. Maka aku sering bilang gitu. Banyak orang mengaku beriman, mengaku Islam. Tapi pertanyaannya, kamu diakui nggak sih sama Allah gitu? Ya, kalau hanya sekedar KTP Islam kan gampang aja kan. Ya. Cuma kalau misalnya KTP itu enggak Islam keturunan tanpa pengorbanan. Iya, banyak kayak gitu. Mau nanya nih, tadi Ustadz masih seputar mualaf nih. Di Islam itu apakah kalau dia keluar murtad itu dosa? Gini, dia terputus kan. Maksudnya ketika dia mengakui lagi Allah sebagai Tuhannya, Rasulullah, berarti dia keluar dari Islam kan. Allah berlepas tangan dari dia. Oh, berarti maksudnya bukan dia di radarnya lagi. Dia tidak diakui lagi sebagai, ini kekuatan power kata-kata ya. Ya, ketika orang mengakui dia keluar dari Islam, dia keluar. Ketika dia katakan I'm Muslim, dia Muslim. Ketika suami mengatakan cerai kepada istri, musuh bercanda, jatuh talak. Nah, jadi kekuatan kata-kata itu dahsyat dalam Islam. Ketika orang bermain-main dengan kata-katanya dia, aku keluar dari Islam, aku murtad dia. Itu walaupun tidak ada saksi? Iya, nggak ada saksi, nggak ada saksi. Kan Allah saksinya, Allah kan mau melihat. Oh, terus tiba-tiba dia ngomong, nggak jadi, aku Islam lagi. Islam lagi dia. Oh, Islam lagi? Iya. Nah, cepet banget ya? Itu dia pertanyaanku. Apakah kalau orang udah, misalkan dia dari agama luar, terus dia masuk Islam nih, dia mualaf. Terus beberapa tahun kemudian dia pindah lagi. Iya, enggak apa-apa. Terus dia masuk lagi. Mau apa? Mau sejuta kali dia keluar masuk, nggak apa-apa. Asal yakinkan pas mati dia lagi dalam Islam. Ya enak. Janganlah kamu mati, kata Allah, kecuali dalam keadaan Islam. Kita tahu nggak kapan kita mati? Iya. Maaf ya, maksiat itu seperti racun. Maksiat itu seperti racun, taubat seperti penawarnya. Betul. Jangan mentang-mentang ada penawar, lu sengaja minum racun. Itu namanya konyol, bodoh. Tapi kalau tak sengaja terminum racun itu, cepat-cepat minum penawar. Nggak sengaja. Ada orang nekat nih, ada penawar juga, ya minum dulu, bareng-bareng minum racun. Tahu-tahu racun bergerak begitu cepat. Belum sempat minum penawar mati, itu yang takut.
Nggak, maksud aku kan jadi enak kalau orang yang logikanya dia ngecit mulu kan Bang. Paham, Jadi kayak pas dia udah jadi Islam tapi dia lagi banyak salah nih, dia rasa kayak gue Iya. lagi banyak Tapi dosa kan nih, itu gue kan pakai melanggar logika. gitu-gitu. Iya, terus Dia dia nggak pakai hati. Dia keluar. Itu kan Iya nggak juga, pakai harus hati. hati ya. Itu kan nggak pakai hati Iya, ya kalau Ustadz orang ya? dengan hati, dia nggak main-main dengan itu. Betul. Karena cinta itu sebetulnya, maaf ya, di dunia ini semua kan akan meninggalkan kita. Istri, anak, teman, kakak, adik, semuanya akan berpisah dengan kita. Satu-satunya yang tidak akan meninggalkan kita ya Allah itu. Betul. Hari ini orang kalau nggak kenal sama Allah itu bahaya dia hidupnya. Siapa yang menemani dia ketika dia jatuh, ketika dia sedih, ketika ada masalah? Kan nggak semua orang bisa dia curhat. Betul. Kalau kita curhat masalah kita, sebagian orang ketawain, sebagian nggak peduli kan. Nah, tapi kalau kita curhat di hadapan Allah di atas sajadah, kalau dalam Islam tuh waktu terindah tuh, saya yakin Bang Densu sering buat hal itu ya. Malam-malam Saya dia lagi. munajat. Ya. Ini kenapa sih dengan saya nih Ustadz Enggak, Dery? ini murid Ustaz Khalil masa lama, gimana ceritanya? Kenapa saya jadi murid? Aku aja mikir-mikir tuh, kenapa Ustaz Khalil diundang, aku nggak diundang-undang? Ya. Iya, Apa iya. dia takut login di tanganku? Lucu banget. Lucu banget. Apa dia takut? Aku Nanti nungguin kalau- 2 nanti tahun kalau- kemudian sih Bang. Iya. 2 tahun kemudian Bang Densu bilang sebenarnya aku udah Islam dari kita podcast bertiga. Lucu banget. Lucu banget. Lucu banget. Momennya adalah waktu itu. Sebenarnya saya juga bingung sebenarnya Ustadz. Gini. Kita bedah lagi obrolan kita ya. Jadi kalau Ustadz bilang tadi ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan kemudian kita itu mengimani itu bahwa itu kan artinya tiada Tuhan selain Allah Dan Nabi dan Nabi Muhammad adalah Utusan utusannya. Allah. Nah, tadi kan kalau ditanya sama saya, Dan, lu percaya nggak tiada Tuhan selain Allah? Saya percaya, karena Tuhan itu Esa. Oke. Lu percaya nggak Nabi Muhammad ada utusannya? Saya percaya, walaupun kalau ditanya, saya Kristen, ya saya percaya. Kenapa kamu bisa percaya? Karena saya mempelajarinya. Oke. Saya membacanya, saya membaca Qur'annya, saya membaca hadisnya, walaupun saya tidak dalam ilmunya, tapi karena membaca, mengenal. Kalau tidak membaca kan tak mengenal. Ya. Kalau lu tidak membaca kan? Saya Belajar. ya dikit-dikit, tapi nggak yang mencari tahu banget. Tapi Iya. kalau mengenal itu sosok Nabi Muhammad atau apa, saya kenal. Pernah baca Al-Quran? Enggak. Nah, saya pernah. Iya. Dan saya baca artinya. Oh iya, kalau artinya yang sering lewat di TikTok, itu banyak. Iya, lewat di TikTok. Itu banyak kan? Al-Quran di Ayat. buku. Di Tapi buku. iya, kalau ngomongin yang Iya, kalau ayat nggak yang di- dipotong-potong terus ditaruh Iya. di TikTok kan banyak banget itu, Iya, ya kan? banyak. Sering lewat, sering baca. Nah, ini kan dengan membaca, apalagi saya suka membaca sejarahnya Rasulullah, di mana Rasulullah itu dari kecilnya, kemudian dia kerja bersama Khadijah, kemudian dia suka termenung di Gua Hira, terus kemudian dia mendapatkan Wahyu. wahyunya di Ya, ya. usia 40, kemudian saat itu dia sudah menikah dengan Siti Khadijah, dan kemudian selanjutnya itu saya suka membaca karena saya menganggap itu adalah pengetahuan sejarah dan bentuk daripada cara saya menghormati, Ya. gitu loh, sehingga tidak ada itikat tidak baik saya terhadap hal itu. Ya. Nah, ini kan mengenal ya. Iya. Mengenal. Nah, apakah saya menjadi Islam dengan mengenal ini dan kemudian mengucapkan tadi? Nah, itu pertanyaannya. Iya. Jadi Islam lah. Udah jadi Islam. Tidak berubah. Iya. Tapi kalau saya mengklaim saya Kristen Nggak jadi. itu bahasa dunia saja. Nggak jadi. Nah, kalau setelah mengetahui itu, Nggak jadi. Nggak, setelah mengetahui itu, belajar, kemudian mengucapkan kalimat syahadat itu, kemudian merasa nyaman dengan ilmu itu. Hatinya mengatakan, oh ini keren ini suka nih, aku suka nyaman nih. Allah itu memang Tuhanku, Nabi Muhammad itu Nabi terakhir nih, orang baik nih, amanah nih, semua nih. Itu sebetulnya hatinya sudah Islam. Oke. Cuman tiba-tiba iman itu kan di hati, bukan di lisan. Tiba-tiba lisannya aku Kristen, itu pura-pura. Pura-pura. Oh, berarti Ending. tidak diterima yang ini. Tidak, nah lisan nggak berlaku itu. Ini saya Yang, jadi yang bingung. berlaku itu hatinya Bang Densu. Iya. Cuma kan kalau saya, kalau lu Sekarang dulu deh. Tunggu kita tanya dia dulu. Enggak, karena kadang kalau tadi bilang kalau kita baca terus kita mengakui gitu-gitu kan maksudnya ada lah kita momen baca kayak ih sosok ini keren banget ya, Iya. bisa begini gitu Iya, ya kan, iya, bisa mimpin banyak orang apa segala macam, kita mengakui itu. Iya. Terus kita jangan kejauhan Pris. Iya. Balik. Iya. Itu penyangkalannya, itu Enggak, sebetulnya gini, kalau kita tanyakan fatwa kepada hati masing-masing. Siapapun yang menonton tanya ini, apapun agama kaliannya, tanyakan di hati kalian nih, Islam itu betul apa enggak? Islam itu baik apa enggak? Ajarnya baik atau tidak gitu loh. Kalau ada keinginan di hati, jangan dengar kata orang. Orang mau ngomong apa bodoh amat gitu kan. Ya maaf ya, kalau ada saya temukan agama yang lebih baik dari Islam, saya pasti pindah.
Nah, saya pasti pindah, saya bilang. Maka kalau aku tuh diundang debat agama, saya nggak pernah datang, nggak pernah mau ikut. Kenapa, Ustaz? Karena itu tidak meningkatkan iman saya, malah menaikkan darah saya kan. Nggak iman yang naik, darah yang naik. Nggak Kan? bagus ya? Nah, nggak bagus. Maksudnya itu mungkin bagi ahli-ahlinya bagus. Tapi Bagus, kalau ya. saya, bagi saya bukan di sana Nggak bidangnya. cocok. Jadi kalau ada orang mau pendeta, misionaris teman saya mau bicara tentang Islam, atau saya bilang, abang ngomong agama abang deh. Ceritakan sama aku keindahan agamamu. Iya. Nanti aku cerita juga. Aku Keindahan kasih waktu 10 menit, aku kasih waktu 10 menit. Iya. Jangan usik agamaku, aku nggak akan hina agama abang. Betul. Kalau abang suka apa penjelasanku, abang ikut. Kalau aku suka, aku ikut abang. Oh, Kalau enggak, oke. you go your way, I go my way. Yes. Ya, lakum dinukum Waliyadin. Untukmu Ini agamamu, suka nih untukku saya agamamu. yang begini Nah, cara saya yang di begini. batas itu, Bang. Lu di mana? Di batas yang oke, kamu cerita aja, aku senang, aku dengar, kamu indah apa Oke. segala macam, tapi ya udah, itu punyamu. Jangan Aku- mencari buruknya. Iya, kayak gitu. Cari Aku seperti baiknya. itu, Tapi jangan Nah. didustai hati nurani, Priska. Iya. Iya. Karena aku tengok ya, begini gitu. Teman-teman sekalian. Tapi kalau begini, tunggu dulu. Kalau begini tuh menyenangkan tau. Jadi maksudnya kan kayak ajakan-ajakan seperti ini tuh menyenangkan. Kita kan nggak maksa. Kalau Ya. maksa tuh nggak boleh. Kalau Nah. ngajak Ya. boleh. Karena Iya. sayang kan. Kenapa mau ya? Kalau aku tuh setiap ketemu orang non Muslim, pasti aku ajak masuk Islam. Iya, nggak ada salahnya. Setelah aku ajak, minimal nanti di akhirat itu Allah kalau tanya, dia nuntut saya nggak bisa. Dia nggak bisa. Itu bilang ya, aku udah ngajak lo, lu nggak mau lo. Iya. Maka pernah satu ketika Sayyidina Umar bin Khattab ketemu orang non Muslim, dia bilang, masuklah ke dalam Islam, kalian akan bahagia, kalian akan selamat, kamu akan berjaya, kalian akan sukses. Dia bilang, hai Umar, aku sudah punya agama. Di depan orang itu Sayyidina Umar angkat tangan kepada Allah, ya Allah, saksikan olehmu, Umar sudah ajak dia masuk Islam, dia tidak mau. Iya. Tolong jangan tuntut aku, karena agama ini kan amanah. Amanah ya. Dan sekarang kita bertiga harus paham, yang menjumpakan kita siapa? Allah. Allah. Tak mungkin itu kebetulan. Nggak mungkin itu sebuah hal yang sia-sia, pasti ada maksudnya. Iya. Dan meskipun obrolan kita ada ketawanya, bercandanya, tapi hati itu nggak mungkin bohong. Tunggu, tahan dulu. Saya nggak termakan langsung ya. Sebenarnya saya langsung ngeblank saya itu. Saya kalau ditanya, karena saya background saya mempelajari, saya menyukai. Kalau ditanya saya ikut siapa? Kalau ditanya saya ikut Yesus, gitu kan? Apakah Yesus dan Isa ini adalah nabi yang sama atau pribadi yang sama? Nah, ini yang saya tidak tahu. Sama. Isa itu bahasa Arab, Yesus itu bahasa Inggris. Sama, cuy. Kita kan Isa Al-Masih sebenarnya. Isa juga. sama. Isa Al-Masih. Jadi Iya. ibunya Maryam. Iya. Allah Yes. Ta'ala tuh pernah menciptakan manusia dengan kudratnya, ditiupkan ruh ke dalam rahimnya ibunda Maryam tanpa ayah. Ya. Allah pernah menciptakan manusia tanpa ibu. Ibunda Hawa itu dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Betul. Dan Allah Ta'ala pernah menciptakan manusia tanpa ayah, tanpa ibu. Jadi apapun yang Allah kehendaki terjadi itu pasti akan terjadi. Betul. Apapun yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. Ini yang itu tauhid tadi itu. Iya. Jadi kita harus pahami Allah Subhanahu wa taala itu kalau orang membaca Al-Qur'an ketemu surat Al-Ikhlas, dia ketemu jawabannya. Bahwasanya Allah itu memang satu. Qulullahu ahad, Allahu samad, Allah tempat bergantung, tempat kita berminta, berharap semuanya Allah, tidak boleh berharap kepada selain Allah. Dan Allah samad, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Iya. Nah, jadi jangan sampai ada saya yakin kalau orang yang mempelajari Bible dengan betul ya, dengan Betul. Taurat dengan betul, dia Betul. akan tahu Allah itu satu, tidak mungkin punya anak. Kalau Allah itu punya anak satu, saya 3 anak saya. Iya. Kalah dong Allah sama saya. Iya, betul. Nah, jadi nggak mungkin. Allah itu memiliki ruhullah. Nabi Isa alaihissalam namanya ruhullah. Ruhnya Allah yang dipanggil ruh. Kalau Nabi Ibrahim dipanggil Khalilullah, kekasihnya Iya. Allah. Rasulullah Habibullah. Itu gelar-gelarnya. Kalau Nabi Musa kalamullah, lisannya Allah. Iya. Jadi gelarnya Nabi Isa alaihissalam ruhnya. Karena ruh yang ditiupkan ke rahimnya ibunda Maryam, wanita suci. Dan di dalam Al-Quran, bukti Al-Quran itu bukan tulisan Nabi Muhammad SAW, yang disebutkan sebagai wanita terbaik itu ibunda Maryam, bukan Iya. ibunya sendiri. Iya, betul. Nah, jadi Betul. ketemu sebetulnya ketika orang mencintai Yesus alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Muslim wajib mencintai Isa alaihissalam. Iya, saya tahu itu. Ya, karena saya pernah dulu punya kaos di Bali kan, I love Jesus because I'm Muslim. Dia di bule-bule pun di Eropa pun kan begitu. Orang-orang sudah sangat open mind dengan perkara ini. Iya. Jadi kita bicara ini, ya kalau oke, apa salahnya? Betul. Ikut. Kalau nggak setuju ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Ya, jadi kalau tugas saya itu nggak pernah saya menghinakan agama orang, mencari aib agama orang.
Saya nggak pernah masuk juga ke live-nya orang non-Muslim. Ya, tapi kalau diundang ke gereja saya datang. Dia sebelah masjid kami gereja. Oh, sebelahan ya? Iya. Oh. Ya, di Bali juga ada gereja, waktu dekat masjid gereja sering kita ngobrol sama pendeta. Oh, Ustadz nggak masalah? Nggak ada masalah, kenapa? Masuk. Masuk nggak apa-apa. Ada Asal kan jangan- beberapa nggak- orang nggak ada justru batas nggak apa, justru di luar negeri itu di tempat-tempat minoritas orang-orang Islam tuh sholat malah sewa gereja. Kan gereja dipakai cuma hari Ahad, hari betul, Minggu. betul. Jumatnya kan kosong, disewa gereja untuk dijadikan masjid. Oh gitu. Iya. Berarti Ustadz kalau misalkan ada orang pacaran beda agama nih, cowoknya Muslim, cowoknya Katolik, terus cowoknya nganterin sampai ke dalam gereja dan ikut sampai selesai. itu Iya, nggak jadi apa-apa ya? dalam Islam itu tidak ada cinta beda agama. Ya, jadi kalau cinta itu mesti karena Allah. Karena hakikat cinta itu kan di surga nanti. Bagaimana mungkin kita mencintai seseorang yang kita yakini tidak akan bisa bersama dengan kita di surga? Ini yakin ya? Orang Islam harus yakin, orang yang ucap syahadat pasti masuk surga, dan orang yang tidak ucap syahadat Tidak. pasti masuk neraka. Oke. Oh, ini yakin dulu nih. Yakinnya itu Pasti dulu. nih, makanya aku nggak tega, nggak mau lihat kalian masuk neraka gitu. Makanya aku akan terus doakan, akan terus ajak terus sampai kapanpun, sampai saya mati atau sampai kalian berdua mati. Kita Iya. juga mendoakan Ustadz Dery karena Iya. kan- Mana yang kuat-kuatan iya, doanya aja. Iya, pokoknya kita kan jalan kebenaran dan hidup kekal ada Nggak di. usah bawa gua. Jadi Gua tetap di tengah. Gua ini masih di persimpangan. kayaknya ini 2 tahun kemudian Iya. benar gak Ustadz? Ternyata yang benar yang di tengah gimana, Ustaz? Betul. Ya, karena prinsip saya begini, karena kalau ditanya saya kenapa ikut Yesus, 2 tahun kemudian. Iya, Part 2. Ramadan 2 tahun kemudian kita lihat Bang Densu akan seperti apa? iya. Iya, siapa tahu kan lu yang duduk di sini udah pelan-pelan ke situ kan ya. Lu ada keresahan nggak seputar tentang pandangan-pandangan lu atau temen lu terhadap Islam? Ada nggak? Sebenarnya ini bukan keresahan sih. Ini tuh kayak penasaran aja. Penasaran? Iya. Babi kan haram tuh. Babi haram. Ya, babi Kenapa haram. ke babi? Karena saya suka babi. Oh, iya, iya. Jadi hal yang kita suka dulu dong dari yang kita Nggak suka. semua Kristen suka babi Iya, atau Katolik suka babi. saya ya? doang. Iya. Makanya Yang saya membawa bilang, agama dalam iya, hal itu ya. Ini saya doang nih. Saya suka babi dan orang Bali juga suka babi. Iya, baik. Walaupun Orang Hindu. Tiba-tiba Hindu masuk suka babi. Iya, terus. di Islam babi haram. Haram. Ya, ya. Tapi kalau saya salah dibenarkan ya Ustadz. Enggak dong. Kalau salah ya salah dong. Maksudnya Terus kan yang kamu jadi stand up comedian lucu, jangan serius. Udah. Ya, pokoknya jangan terlalu Iya. jaga image. jangan terlalu Langsung serius aja. ya. Oke. Iya. Sependek pengetahuan saya katanya di Islam itu babi bisa menjadi tidak haram di kondisi tertentu. Misalkan sudah tidak ada pilihan makanan lain atau apa dan itu boleh dimakan gitu. Untuk survive ya? Iya. Untuk survive. Sekarang Gitu. pertanyaannya jadinya yang haram itu sebenarnya babinya atau kondisinya? Masya Allah. Pertanyaan yang sangat cerdas ini. Ini orang Ya, udah nggak sebenarnya mungkin dalam hatinya udah nih. Ustaz. Kalau penasaran dulu ya, dimulai dari rasa penasaran ya. Jadi gini, hukum Allah itu tidak bisa dirubah. Haram ya sampai kiamat haram. Cuman ketika kondisi tertentu, tidak ada makanan di sana, kita nggak mampu lagi berdiri untuk sholat nih. Udah ini kalau nggak makan nih babi guling-guling, makan aku gitu kan. Nggak ada lagi siapa di sana kan. Pokoknya dia goda-goda terus kan. Iya. Dia diusir, babi haram kau, jangan pergi. Lapar, nggak mampu. Maka memakan babi waktu itu, hukumnya tetap haram, tapi tidak berdosa. Oh, guru. Haram bagaimana tapi caranya? tidak berdosa. Hukum tetap tidak bisa dirubah. Hukum Maka tidak. ada satu hukum di dalam Islam itu, satu perkara dalam Islam itu yang lebih tinggi dari hukum hakam itu hikmah, wisdom. Ya, hikmah inilah yang Allah berikan ke di hatinya nabi-nabi. Oke. Ya, pernah dengar cerita Nabi Khidir dengan Nabi Musa? Nggak? Pernah. Nabi Khidir alaihissalam itu gurunya Nabi Musa alaihissalam. Bagus cerita. Jadi Nabi Musa alaihissalam itu pernah satu kali merasa dialah orang paling alim di dunia, ini paling Iya. pintar di dunia. Maka Allah tegur, carilah seorang hambaku yang soleh namanya Khidir. Nah, kata Nabi Khidir, hai Musa, kau tidak akan mampu berjalan bersama aku. Dia bilang, ini perintah Allah, aku harus belajar denganmu. Baik, kamu boleh ikut denganku dengan satu syarat. Apa? Kamu jangan bertanya. Apapun yang kamu tengok aku buat, jangan tanya. Udah, jalanlah mereka berdua. Tiba-tiba Nabi Khidir membunuh anak kecil. Iya. Anak kecil lagi dibunuh. Apa hukum membunuh anak kecil? Haram. Tapi ada hikmah yang ditanamkan di hati Nabi Khidir yang Nabi Musa tak tahu. Apa itu? Nah, ternyata itu anak itu kalau dibiarkan hidup justru akan menjadi orang jahat dan akan menjadi pembunuh juga. Kok tahu? Kok dia tahu? Ah, itulah yang Allah tanamkan, Hikmah itulah itu. hikmah. Maka Nabi Musa tidak kuat. Kenapa kau? Musa, aku sudah bilang, kau tak akan bersabar berjalan bersamaku. Kau berpisah denganku sekarang. Kasih aku kesempatan sekali lagi. Oke. Jalanlah mereka berdua. Tiba-tiba ada perahu. Perahu. Sama Nabi Khidir dibolong itu perahu.
Kayak ada mobil orang parkir dibocolin bannya. Iya, kayak Terus Nabi mau Musa jahat. mau tahan, dibilang ini kelewatan nih. Ini perahu orang, ini zolim ini. Kita, Hai Musa, aku sudah kasih tahu, kau tidak akan bersabar dan mampu berjalan bersamaku. Kau pulang sekarang. Tinggalkan aku. Akhirnya diberi satu kesempatan lagi. Yang ketiga, Nabi Khidir memperbaiki rumah orang yang rusak. Itu rumahnya anak yatim kan. Kita rumah siapa ya? Kan aku udah bilang jangan bertanya. Jangan bertanya. Jadi intinya di dalam Islam itu ada satu hukum hakam yang Allah berikan di hati kita masing-masing, namanya hikmah. Maka kita tidak boleh jadi hakim menghakimi orang. Ya, saya berpakaian kayak gini, tidak boleh dihakimi. Jangan-jangan dari Sulaiman ini sok alim, sok jadi ulama, biar bilang wali Allah. Enggak. Niat saya kan Allah yang tahu, hati saya tahu. Kepahaman di hati saya, kepahaman di hati Bang Densu, di hati Priska tuh masing-masing kita punya. Dan kita semua pasti punya hubungan dengan Allah, kan Allah itu satu. Iya. Allah yang beri kita mata, telinga, oksigen, bernafas semua. Cuman kadang-kadang kita malas berpikir, kadang-kadang kita tidak gunakan hati kita untuk memahami, mata nggak digunakan untuk melihat. Ya padahal azan udah didengar hari-hari, dakwah didengar seringkali masuk di TikTok. Itu sebetulnya kan Allah yang gerakkan Hafal itu. saya 2 buka puasa tiap hari kan. Iya. Hafal. Aja. Allahumma laka suntu wa bika amantu ala rizkika tutur. Udah Benar lah. nih sampai habis. Kalian tuh Bila nggak mati kalian apa-apa. aman Aku doain ada amin. teman-teman sekalian ya. Aku Buset. senang. Ya kan itu lewat mulu kan Bang. Kita Iya, tuh tapi sampai nggak mereka dihafalin izab sih. kabul. Kalau bukan zolim Kalau juga aku harus tuh- hafalin, aku tuh Pak. masuk. Iya, iya, Pak. Kayaknya lebih Islam dia dahulu. Iya, iya. Iya, iya, Tapi iya. hal-hal yang kayak gitu kayak nonton terus mereka izab kabul jadi tahu kalau oh izab kabul tuh kayak gitu. Saya Iya, nikahkan iya. anaknya gitu-gitu. Iya, tapi Kita kalau jadi kalau ditanya tahu. kan memang Teruslah nggak kalian berdua bermain-main berpura-pura nggak apa-apa. Allah suka. nggak boleh menghakimi loh. Nggak boleh loh. Aku kan saya baik. Aku kan saya baik. Hanya Allah yang tahu loh. Iya, di sini, di sini. Maaf, di sini pindah. Tadi. Iya, iya, Ya, iya. kayak kita dengar lagu aja. Saya tuh nggak pernah ngapalin lagu Komang. Cuman kan waktu viral kan di mana-mana. Iya. Jadi hafal Jadi dengan melekat. sendiri. Iya, kayak gitu. Melekat. Sama seperti kita dengerin azan Iya. 5 kali sehari, masa nggak hafal tiba-tiba kayak Iya, karena itu kan kebiasaan di negara kita. Dan saya juga jujur kalau ditanya, ada beberapa teman-teman lah, maksudnya, lu seneng nggak tinggal di luar ya, teman di luar, seneng nggak tinggal di Indonesia yang mayoritas Muslim? Bukankah Muslim itu perangainya seperti ini, seperti itu? Ya, maksudnya dalam bahasa buruk. Saya bilang, nggak semua begitu, bahkan saya lihat yang begitu itu cuma segelintir dan saya menganggap mereka oknum. Karena yang saya kenal Muslim-Muslim yang teman-teman saya pun tak begitu. Dan saya kalau ada teman saya yang seperti yang kau maksud, saya tak mau deketin. Bukan karena Muslimnya, tapi karena kelakuannya. Jadi saya selalu berpendapat bahwa agama itu bukanlah menjadi alasan untuk disamaratakan perbuatan satu orang. betul. Karena itu tidak mulia namanya. Masa kemuliaan yang diberikan oleh Allah itu kepada Nabi Rasulullah yang kemudian diturunkan kepada umatnya. Begitu pula akhirnya dirusak oleh satu orang atas dasar sesuatu dan agamanya yang kemudian Iya, dikambing diserang hitamkan. Karena itu nggak masuk gitu. Sama pula ke Kristen. Saya suka ngerasa kenapa jadi agamanya yang dikambing hitamkan, kan itu orangnya oknumnya Iya. gitu. Kalau perihal seperti itu, Ustadz Diris setuju? Kalau murid nakal, jangan sekolahnya disalahin. Ya, nggak bisa dong gara-gara muridnya tawuran terus sekolahnya di blacklist. Nggak. Itu muridnya bandel kan. Jadi Islam itu sempurna, orang Islam nggak. Ya, Islam perfect, I'm not. Jadi kalau kamu lihat ada kesalahan, banyak kali sering quote-quote yang kita lihat di TikTok gini kan, jangan salahkan Islam, salahkan aku. Jadi nanti di akhirat nih ya Bang ya, Priska ya, semua orang akan dituntut sama Allah ditanya, kamu tuh sudah aku kasih tahu, sudah aku sampaikan pesan. Nah, kan buktinya agama ini semua bermuara dari satu Allah, satu Tuhan kan. Kan Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW itu kan berurutan. Dan semua yang ada di dalam Al-Quran itu kumpulan dari 4 kitab suci kan, Taurat, Zabur, Injil. Iya. Nah, dan ini yang edisi terbaru, revisi di kitab suci ini, yang untuk menyempurnakan 3 kitab sebelumnya. Sebetulnya semua orang Nasrani itu tahu, orang Yahudi pun tahu. Maka dalam Al-Quran itu kan dikatakan, setelah kita berdoa di surah Al-Fatihah ya, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah aku jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu di sana dituliskan Yahudi dan Nasrani. Nah, jadi ada orang yang dia tahu tapi dia nggak mau. Dan ada orang yang tersesat. Dia sebetulnya pengen ke sana tapi salah jalan. Nah, jadi yang bahaya nih orang yang tahu tapi nggak mau. Yahudi itu mereka mengenal Islam dalam Al-Quran kan melebihi seorang ibu mengenal anaknya. Jadi orang Yahudi itu tahu, dia nggak mau menerima Nabi Muhammad. Kenapa? Karena orang Arab.
Kenapa bukan dari ras kami, bukan dari Bani Israel, dari Bani Ishak? Oh, karena ada kepentingan Ya, itu. Ada asobiahnya, Iya. ada kebanggaan dengan suku mereka. Nah, dia tidak mau menerima Nabi Muhammad SAW karena keturunan Nabi Ibunda Hajar, Nabi Iya. Ismail alaihissalam kan. Iya. Nah, jadi ada kesombongan ras, suku. Aku nih orang bermata biru, berambut pirang. Aku ras yang lebih hebat gitu. Maka tertolaklah hidayah, terhalanglah hidayah gara-gara kesombongan itu. Kalau orang-orang Nasrani, ya, kalau dalam Islam maaf, itu dikatakan orang-orang yang nanti akhir zaman, ketika Nabi Isa alaihissalam diturunkan ke dunia itu dari Al-Quran, tugasnya 3. Yang pertama, membunuh babi. Nanti babi ini habis semua. Kenapa babi harus dibunuh sih? Nggak tahu. saat itu? Karena Allah, enak. Anak nggak tahu. Hanya Allah. Wallahu alam. Saya juga sering tanya itu. Wallahu Kenapa alam. babi harus dibunuh? Tapi di Al-Quran dikatakan, Iya. nanti babi-babi semua dimatikan, kemudian mematahkan salib. Maksudnya mematahkan salib ini, nanti salib. semua orang Kristen di dalam Islam ya, ini keyakinan Islam, akan masuk Islam semuanya. Nanti sebelum hari kiamat. Oh, nggak usah repot-repot pindah lu. Iya. Nunggu kiamat. Kayak nyampe aja, Bang. Wah, berarti harus buru-buru sekarang nih. Iya, bener-bener. Iya kan, Iya, nanti iya. nanti pindah Islam juga. Sama. Terus Ini- lanjut yang ini- ketiga. Kemudian mengatakan, aku bukan Tuhan. Oh. Dia meluruskan kesalahpahaman, aku bukan anak Tuhan dan bukan Tuhan. Ah, ini sensitif nih. Iya, Tapi lu itu berani sensitif. jawab nggak? Ya. Kalau lu sebenarnya menganggap Yesus itu Tuhan itu Sendiri, sendiri atau anaknya Tuhan. atau anaknya Tuhan atau bagian dari Tuhan Bagian atau dari Tuhan. Firman Tuhan kan. Firman Tuhan yang jadi manusia. firman Tuhan jadi manusia. Bagaimana ini Ustaz? Saya nggak paham itu. Menurut, Abang. nah ya itu Saya dia. nggak ngerti itu dan menurut saya itu kalau dilanjutkan jadi malah jadi debat agama nanti. nggak Oke, boleh. Iya nggak benar. bagus. Jadi, Itu jadinya debat. Jadi aku lebih senang dengan orang-orang yang nggak apa-apa kalau kamu meyakini itu, tapi belajar lagi Iya. lah, belajar lagi, ketahuilah dan karena rata-rata orang yang mengenal mu'alaf itu, hampir semua mu'alaf yang saya temui itu bukan karena dunia, Iya. karena nggak ada dunia di Islam, nggak ada dunianya. Dunia ini sijinul mu'minin, penjara bagi orang mukmin. Kalau dia masuk Islam dia nggak boleh lagi berzina, nggak boleh lagi minum khamar, nggak bisa makan babi. Banyak sekali pengorbanannya orang untuk masuk Islam itu. Emang di Katolik boleh makan babi? Boleh. Boleh. Bukan katanya ada di Injil nggak boleh makan Itu babi? di perjanjian lama Yahudi. Itu kalau perjanjian lama kan itu Yesus kan Yahudi kan. Tadi kalau kata Ustadz Islam tidak disukai Yahudi karena mereka tidak mengakui dari negeri Iya. Arab gitu-gitu. Kita juga kan. Kita aja Yesus aja Yahudi sama mereka tuh mereka nggak suka loh sama dibunuh kan Oh. sama orang Yahudi. Jadi maksudnya emang Yahudi memusuhi selain Iya. yang mereka Jadi percaya. pada saat dulu tuh awalnya makan babi boleh tuh? Makan babi sebelumnya nggak boleh, nggak itu boleh. menurut Yahudi. Yahudi. Di Yahudi itu kan Yesus kan Yahudi yang taat, Bang, kalau kita mau lihat kan. Nah, itu tuh nggak boleh segala macam sampai di perjanjian baru. Baru? Aku lupa itu di Kisah Para Rasul atau apa. Di situ ada ayat yang katanya semua yang haram itu adalah yang keluar dari kita. Oh, kalimat itu, Iya, nah, itu firman tuh sekalian ya, itu sekalian Bukan membersihkan. apa yang masuk ke dalammu, Iya, tapi apa yang keluar darimu. daripadamu, Itu itu, maksudnya iya. gitu. Kemudian ditafsirkannya. Di situ, paham, jadi paham. kalau di perjanjian lama itu memang ada disebutkan kayak hewan kaki belah dan lain sebagainya, Paham, beberapa paham, yang paham, diharamkan. paham. Ya. Cuma yang aku mau nanya, kalau Yesus sendiri atau Isa ya, kalau di Islam itu sendiri, dia itu bukan dari firman, Ustadz. Anaknya Ibunda Maryam Anaknya Bunda Maria yang diciptakan dengan kudratnya Allah, dengan kehendaknya Allah, dengan satu kalimat kun fayakun, jadi maka jadilah. kun fayakun itu Tapi kalimat itu, kalau aku tuh menghalainya dari kata kalimat itu, diciptakan dari kalimat. Kalimat kan firman. kalimat Iya. firman. Jadi menurut aku kita memang masih bersinggungan sebenarnya tuh. Jadi Ya ini kan Iya, perspektif iya, kan, perspektif sebenarnya sebenarnya. tuh Cuma bukan makanya yang- dari Islamnya sendiri Bang kalau Densu, iya. jadi orang kalau mengenal Allah, Mm-mm. kalau dia mengenal Allah, betul-betul dia kenal Allah. Mm-mm. Dia tidak akan mungkin katakan Allah itu punya partner, punya anak, diperanakkan, dan ya yang serupa dengan dia. Iya serupa ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu memang zat yang sudah ada sebelum kata-kata ada itu ada. Iya betul. Dan dia akan tetap ada setelah kata-kata ada itu sudah tidak ada lagi. Sebelum langit bumi ada itu Allah sudah ada. Mm-mm. Jadi Allah the one and only who creator. Ya. Yang Khalik al-Khalik itu cuma Allah. Selain Allah itu siapa saja selain Allah itu makhluk. Ya. Dan makhluk ini tidak bisa apa-apa tanpa izin Allah, tidak bisa beri manfaat dan mudarat tanpa izin Allah. Termasuk Nabi Isa alaihissalam tidak mampu melindungi diri sendiri ketika mau dibunuh kan. Iya. Tapi dalam Islam kita memuliakan Nabi Isa alaihissalam, beliau tidak dibunuh. Iya. Beliau justru dia dimuliakan, diangkat ke langit.
Kalau di Jadi kayak masih hidup ya kesannya Iya, ya. sampai hari ini Iya. masih hidup. Tapi Bahkan aku baca di surat Maryam, ada tuh di surat Maryam. Maaf ya, saya koreksi kalau saya salah. Di situ Nabi Isa berkata, sesungguhnya aku adalah orang yang diberikan kelimpahan. Semoga Allah memberikan rahmatnya pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, wafat, dan pada hari aku dibangkitkan kembali. ya. Itu aku ada baca di situ Iya. itu. Meninggalkan tuh bukan berarti dia mati ditanam di tanah kan. Heeh. Kan meninggalkan dunia itu berarti Allah kan pindahkan Nabi Isa AS ke dimensi lain, ke alam lain. begitu. Oke, Kan? oke. Dighaibkan sama Allah. Nah, dia sudah berada di kalau ketika Isra Mi'rajnya Rasulullah, justru Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Isa AS. Oh itu ada ya? Berjumpa, ada. Oke. Oke. Nah, jadi sebetulnya orang beriman itu semuanya wali-wali Allah itu kata Nabi, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, mereka tidak mati. Kita ini sebetulnya tidak mati, Pak. Mereka hidup dan diberikan rezeki. Nah, cuman cara kematian itu karena Nabi Isa AS kematiannya diangkat ke langit. Kalau kematian kita dicabut ruh kita ditanam ke bumi, ada yang tenggelam di laut, ada yang dibakar dan sebagainya. Nah, jadi nanti kalau Allah berkehendak kita mau balik lagi ke dunia bisa aja, suka-suka Allah aja. Nah, tapi yang jelas satu-satunya Nabi yang akan diturunkan ke dunia dan menjadi pengikutnya Nabi Muhammad SAW hanyalah Nabi Isa AS. Iya. Dan seluruh Nabi itu pernah berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan hamba sebagai umatnya Muhammad SAW. Heeh. Termasuk Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman. Dan satu-satunya doa yang dikabulkan doa Nabi Isa. Nanti Nabi Isa AS turun ke dunia bukan sebagai Nabi. Buktinya apa? Ketika Al-Mahdi datang, Imam Mahdi datang nanti, Nabi Isa AS di depan Ka'bah mereka sholat. Kemudian disuruhlah Nabi Isa menjadi imam, beliau tidak mau. Justru didoronglah Imam Mahdi. Imam Mahdi itu siapa? Imam Mahdi itu laki-laki yang nanti akan turun dalam Islam, kita percaya. Kata Nabi akan datang nanti Islam akan kembali berjaya seperti di zamanku. Akan datang seorang laki-laki namanya seperti namaku, nama ayah seperti nama ayahku. Laki-laki yang diperbaiki oleh Allah dalam satu malam. Itulah pemimpin dunia nanti. Di akhir zaman nanti, ini sekarang udah akhir zaman ya kan, orang akan berbondong-bondong masuk Islam. Nanti ada di surat Idza Ja'a Nasrullahi wal Fath. Ketika pertolongan Allah datang nanti, semua maka orang-orang akan berbondong-bondong semua masuk Islam. Satu kampung masuk Islam, satu negara masuk Islam. Itu akan terjadi. Dan itu hawa-hawanya sudah tercium kuat. Banyaknya anak-anak muda, artis-artis yang influencer. Dulu mana ada orang pakai cingkrang ikut pengajian. Sekarang udah pada hijrah. Iya. Kan? Itu nggak terbendung. Itu maaf, kajian berbayar pun antri war tiket tuh habis. Berbayar nih kajian. Berarti minat orang kepada agama sekarang sudah luar Lagi biasa. tinggi-tingginya. Sangat luar biasa. Dan satu persatu orang-orang hebat dunia itu masuk Islam. Ya, Mike Tyson masuk Islam, Michael Jackson masuk Islam. Jadi orang-orang yang bukan sembarang orang itu, orang-orang yang benar-benar Allah berikan banyak kelebihan dan dalam segi dunia, popularitas. Cat Stevens dulu masuk Islam kan. Om Deddy, Dr. Deddy Richard. Corbuzier, Dr. Richard. Dan Bagus. semua orang cerdas. Dan semua orang cerdas itu, kalau dia benar-benar Kristen dulu deh. sabar ya. Sabar. 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 Jangan masuk dulu nanti. Jangan dulu. Nanti Iya. kita. Saya setengah nih. Oke. Di sini saya sih Kristen ya. Orang-orang yang cerdas berpikir, dia akan katakan, this is the truth. Ini kebenaran. Iya. Dan saya akan aku ini meskipun nih apa kata ibuku, apa kata bapakku, apa kata istriku, apa kata anakku. Bahkan nanti mungkin resikonya kita dibunuh. Resikonya nanti dengan memeluk Islam itu dia akan dibuang dari keluarganya. Itu yang banyak ditakuti orang. Nah, jadi nggak mudah. Makanya 2 tahun prosesnya Dr. Richard Lee itu dia berani mengumumkan Islamnya setelah ibunya katakan aku merestuimu. Merestui. Oh, nunggu restu Nunggu restu ibunya. Oh, Ketika ternyata ibunya masih sedih melihat dia masuk Islam, dia nggak mau, aku mendapat Allah, dapat Tuhan, dapat agama baru, bahagia dengan munajatku, dengan ibadahku, tapi ibuku sedih, istriku sedih. Nah, makanya aku bilang sekarang jadilah orang yang Islam yang baik, doakan istri juga ikut dapat hidayah, anak-anak dapat hidayah, jangan dipaksa, nggak ada paksaan, la ikraha fiddin. Tidak bisa paksaan dalam agama. Nggak boleh ya? Nggak bisa. Kalau misalnya kayak mengejek, kayak misalnya mengejek cara mengajaknya dengan mengejek gitu. Contohnya? Ya seperti kayak agama lo tuh salah, kalau lo mau tuh yang benar agama Islam. Masa Tuhan lo begitu, masa ini itu kan mengejek ya sifatnya. Janganlah seperti itu. kalian menghina Tuhan-Tuhan mereka, kata Allah, karena bisa jadi karena kebodohan mereka dia akan menghina aku. Jadi menghina Tuhannya orang lain itu Kita balasin. dilarang dalam Islam.
Itu Nggak bagus. boleh. Emang Nggak boleh semua menghina. ajaran bagus, Bang. Kan tadi kita udah bilang sepakat kalau manusianya dibedakan sama Iya. agamanya. Jadi oknum. Iya sebenarnya Semua kita ajaran mah menyebutnya baik. oknum saja ya berarti ya. Jadi- Ada Kan, pertanyaan. kita di tongkrongan sering kayak Jadi masalah babi udah selesai ya pertanyaannya. Udah. sebenarnya Babi udah. tapi ini bukan pertanyaan. Aku mau menjawab Pernyataan. iya, ini Pernyataan. pernyataan. Ini opini versi Priska gitu. Kesimpulan, mau nutup. Belum tentu benar gitu. Ini podcast 3 jam nih. Udah cukup sejauh aja. Sejauh kepanjangan nanti di sini lempar-lemparan kursi ya. Lanjut ya. Ini nggak ada isinya, Bang, tapi ya udah aku lempar aja Oke, ya. lempar aja. Kayaknya kenapa babi haram, Bang? Dan kenapa tadi yang dibunuh babi apa segala macam? Kan di Injil ada tuh Yesus mengusir roh jahat Betul. dan dia memasukkan roh jahat itu kemana? Babi. Ke babi. Babi-babinya lompat ke jurang. Betul. Ya. Tapi kita orang Kristen saking beraninya, Makan setan aja kita telan.